السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang mulia ini kembali kita masih diberikan kesehatan dan kita manfaatkan ke dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ridhanya, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih bab al-muraqabah. Hadis dari sahabat yang mulia yang mereka berdua mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Yang keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, rawahu At-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dalam sebagian nuskhah disebutkan hasanun sahih. Hadirin yang saya muliakan, sahabat yang mulia yang mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan sebutan Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari. Ini merupakan sahabat yang masyhur sekali, yang sahabat yang masyhur, yang banyak disebut-sebut namanya di banyak majlis. Namanya adalah Jundub bin Junadah. Nama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah Jundub bin Junadah. Kita lebih mengenal dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau termasuk orang yang dahulu masuk Islam namun belakangan hijrahnya. Beliau tidak ikut dalam perang Badar. Beliau salah seorang sahabat Nabi yang tidak hadir dalam perang Badar. Banyak sekali keutamaan, fadilah-fadilah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tentang biografi beliau atau manaqib para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, sahabat Abi Dzar ini beliau meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah di masa khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi di masa kekhalifahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka di masa itulah beliau meninggal dunia radhiyallahu taala anhu.
Kemudian sahabat yang kedua yang disebutkan tadi adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan beliau kunyahnya adalah Abi Abdurrahman. Kalau tadi Jundub bin Junadah disebut dengan Abi Dzar. Kalau ini Mu'adz bin Jabal, panggilannya adalah Abi Abdurrahman. Beliau sahabat yang mulia ini juga sahabat yang sangat masyhur, sahabat Ansar. Namanya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Masyhur, dan beliau adalah tokoh di antara tokoh-tokoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam sahabat-sahabat ternama. Beliau hadir bersama Rasul dan para sahabat lain dalam perang Badar. Begitu juga peperangan setelahnya. Beliau dikenal dengan kealimannya di bidang hukum. Beliau dikenal kealimannya di bidang Al-Quran. Dan menarik, beliau tidak meninggal dunia di Madinah ataupun di Makkah, tapi beliau meninggal dunia di negeri Syam. Ketika kita membaca biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka meninggal dunia di negeri-negeri yang berjauhan kadang dari tempat kelahirannya. Itu menunjukkan semangat mereka dalam menyebarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mendakwahkan Islam. Dan banyak sekali para sahabat-sahabat Nabi itu yang kuburannya, meninggalnya, wafatnya tidak di Madinah. Begitulah hakikatnya jiwa seorang muslim. Tanpa perjuangan para sahabat, para tabi'in, tentu Islam ini tidak sampai ke daerah kita Aceh mulia ini. Hadirin yang saya muliakan, beliau meninggal di negeri Syam pada tahun 18. Baik, itu sekilas tentang sahabat-sahabat Nabi. Ada kalanya kita sesekali perlu menyentuh itu, biar kita mengenal bagaimana biografi para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, mereka memperkenalkan biografi para sahabat, sehingga para ulama pun menulis kitab-kitab tentang kehidupan para sahabat, hayatus sahabah, dan lain sebagainya. Untuk apa disampaikan itu? Agar kita meneladani mereka. Ini mereka adalah muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ilmu langsung dari pembawa wahyu. Hidup di zaman turunnya Al-Quran. Hidup di zaman yang mana kesulitan-kesulitan telah mereka hadapi tidak akan kita hadapi seperti mereka hadapi. Sesulit apapun yang kita rasakan, tidak bisa tergantikan masa sulit yang mereka hadapi dulu. Mereka rela mati-matian untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela jiwa mereka menjadi tebusan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat, bahkan terlukai pun tidak boleh. Berbeda dengan umat hari ini yang berani rela terang-terangan penting dirinya aman walaupun jatuh dalam jurang kemunafikan. Akan tapi para sahabat radhiyallahu alaihim tidak demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di zaman-zaman fitnah seperti hari ini. Hadirin yang saya muliakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini merupakan wasiat. Wasiat yang sangat komprehensif, yang mencakup hal yang pertama, hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba.
Yang mana di hadis ini disebutkan bagaimana muamalah seorang hamba dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Bagaimana hendaknya kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, melaksanakan segala hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, baik dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Kemudian di hadis ini disebutkan wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini hal yang berkaitan antara diri kita, bagaimana kita memperlakukan diri kita masing-masing dengan menyusuli keburukan itu dengan kebaikan. Setelah kita berbuat satu kesalahan, maka ikutilah dengan kebaikan. Itu cara kita menjaga diri kita daripada hal yang tidak baik. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, bagian yang ketiganya adalah bagaimana kita bermuamalah dengan umumnya manusia, yaitu dengan akhlak yang mulia.